Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan bagikan di media sosial kamu ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. 13. Aku bertemu kalkun pembunuh charter giliranku. Pertama-tama, komentar anak anjing Sadie benar-benar keterlaluan. Aku tidak melamunkan Zia. Hanya saja, aku belum bertemu banyak orang yang bisa melempar bola api dan bertempur dengan para dewa. Berhenti meledekku, Sadie. Kau terlihat seperti Hufu. Jadi, kami terjun ke terowongan pasir. Semuanya menjadi gelap. Saat aku meluncur ke depan, perutku terasa geli, seperti ketika aku berada di puncak roller coaster, lalu meluncur turun ke bawah. Angin panas melecut-lecut di sekitarku, dan kulitku terbakar. Lalu, aku terlontar ke ubin yang dingin, Sadie dan Zia jatuh di atasku. Aduh gerutuku. Hal pertama yang kuperhatikan adalah lapisan pasir halus yang menutupi tubuhku seperti gula pasir. Kemudian, mataku terbiasa dengan cahaya yang terang. Kami berada di sebuah gedung besar seperti pusat perbelanjaan, dengan kerumunan yang ramai di sekitar kami. Bukan, ini bukan sebuah mall. Ini adalah terminal bandara tingkat 2, dengan toko-toko, banyak jendela, dan tiang-tiang baja yang dipoles. Di luar tampak gelap, jadi aku tahu bahwa kami pasti berada di zona waktu yang berbeda. Pengumuman bergema melalui interkom dalam bahasa yang terdengar seperti bahasa Arab. Sadie meludahkan pasir dari mulutnya. Liul ayo, kata Zia. Kita tidak bisa tetap di sini. Aku berusaha berdiri. Orang-orang berjalan melewati kami, beberapa dengan pakaian bergaya barat, beberapa dengan jubah dan jilbab. Sebuah keluarga yang berdebat dalam bahasa Jerman berjalan dengan cepat dan hampir menabrakku dengan koper-koper mereka. Lalu, aku berbalik dan melihat sesuatu yang kukenal. Di tengah-tengah persimpangan, berdiri replika perahu Mesir kuno seukuran perahu asli yang terbuat dari deretan kotak display yang berkilauan, sebuah tempat penjualan parfum dan perhiasan. Ini Bandara Kairo, kataku. Iya, kata Zia. Sekarang, mari kita pergi, kenapa terburu-buru? Bisakah Serket, bisakah dia mengikuti kita melalui gerbang pasir itu? Zia menggeleng. Sebuah artefak akan menjadi terlalu panas setiap kali ia membuat sebuah gerbang. Membutuhkan waktu selama 12 jam sebelum benda itu dapat digunakan lagi. Tapi, kita masih harus mengkhawatirkan keamanan bandara. Kecuali kalian ingin bertemu polisi Mesir, kalian harus ikut denganku sekarang. Dia menarik lengan kami dan mengarahkan kami melewati kerumunan orang. Kami pasti tampak seperti pengemis dengan pakaian kami yang kuno dan tubuh yang tertutupi pasir dari kepala hingga ujung kaki. Orang-orang menjaga jarak dengan kami, tetapi tak seorang pun berusaha menghentikan kami. Kenapa kita ke sini? Desak Sadie. Untuk mengunjungi reruntuhan Heliopolis, kata Zia. Di dalam bandara? Tanya Sadie. Aku teringat sesuatu yang ayah katakan kepadaku bertahun-tahun lalu, dan kulit kepalaku terasa geli. Sadie, runtuhan itu berada di bawah kita. Aku menatap Zia. Benar, kan? Dia mengangguk. Kota kuno itu dijarah berabad-abad yang lalu. Beberapa monumennya dibawa pergi, seperti dua Cleopatra es Nedle itu. Sebagian besar kuilnya dihancurkan untuk membuat bangunan baru. Apa yang tersisa menghilang di bawah pinggiran kota Kairo. Bagian terbesarnya ada di bawah bandara ini. Dan, bagaimana itu bisa membantu kita? Tanya Sadie. Zia menendang sebuah pintu ruang perawatan. Di sisi lainnya ada lemari sapu. Zia menggumamkan sebuah perintah, sahat, dan lemari itu berpendar lalu menghilang, menyingkap serangkaian tangga batu yang mengarah ke bawah. Karena tidak seluruh Heliopolis berupa runtuhan, kata Zia. Ikuti aku terus. Dan, jangan menyentuh apapun. Tangga itu pasti menurun sejauh 10 juta kilometer, karena kami turun lama sekali. Terowongan ini sepertinya dibuat untuk orang-orang kerdil. Kami harus berjongkok dan merangkak pada beberapa bagian, bahkan kepalaku terbentur langit-langit lusinan kali. Satu-satunya cahaya berasal dari bola api di telapak tangan Zia, yang menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Aku pernah berada di tempat-tempat seperti ini sebelumnya, terowongan di dalam piramida, makam-makam yang ayahku gali, tetapi aku tidak pernah menyukainya. Jutaan ton batu di atasku seperti menyerap udara keluar dari paru-paruku. Akhirnya, kami sampai di bawah. Terowongan itu membuka, dan Zia berhenti dengan mendadak.
Setelah mataku bisa menyesuaikan diri, aku tahu mengapa. Kami berdiri di tepi jurang. Sebuah papan kayu membentang di atas jurang. Di ujung seberang, dua prajurit berkepala serigala yang terbuat dari granit mengapit sebuah pintu, tombak mereka menyilang di depan pintu masuk. Sadia mendesah. "Tolong, jangan ada lagi patung-patung aneh. Jangan bercanda," kata Zia. "Ini pintu masuk ke Nome pertama, cabang tertua dari Dewan Kehidupan, kantor pusat bagi semua penyihir. Tugasku adalah membawa kalian ke sini dengan aman, tapi aku tak bisa membantu kalian menyeberang. Setiap penyihir harus membuka jalan untuknya sendiri, dan tantangannya berbeda untuk setiap orang." Zia menatap Sadie seperti menunggu sesuatu, yang membuatku jengkel. Pertama Bast, sekarang Zia keduanya memperlakukan Sadie seakan dia memiliki semacam kekuatan super. Maksudku, oke, dia memang mampu meledakkan pintu perpustakaan, tetapi mengapa tak ada yang mengharapkanku melakukan trik-trik keren? Ditambah, aku masih kesal kepada Sadie karena komentarnya di Museum New York bagaimana aku begitu enak bepergian keliling dunia dengan ayah. Dia tidak tahu seberapa sering aku ingin mengeluh tentang perjalanan yang tak ada putusnya, seberapa sering aku berharap tidak harus naik pesawat dan bisa seperti anak normal yang pergi ke sekolah dan mencari teman. Namun, aku tidak bisa mengeluh. "Kau harus selalu terlihat sempurna," ujar ayah kepadaku. Dan, yang dia maksud bukan hanya pakaianku. Yang dia maksud adalah sikapku. Dengan kepergian ibu, hanya aku yang dimilikinya. Ayah ingin aku menjadi kuat. Seringkali, aku tidak keberatan. Aku mencintai ayahku. Namun, itu juga merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Sadie tidak memahami itu. Dia menganggap enteng. Dan, sekarang dia sepertinya mendapatkan semua perhatian, seakan dia adalah seorang yang istimewa. Ini tidak adil. Lalu, aku mendengar suara ayah di kepalaku, keadilan berarti setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan, satu-satunya cara untuk mendapat apa yang kau butuhkan adalah dengan mewujudkannya sendiri. Aku tidak tahu apa yang merasukiku, tetapi aku menghunus pedangku dan berderap di atas papan. Kakiku seolah bekerja sendiri, tidak menunggu perintah dari otakku. Sebagian diriku berpikir, ini adalah ide yang sangat buruk. Namun, bagian dari diriku yang lain menjawab, tidak, kita tidak takut. Dan, suara itu tidak terdengar seperti suaraku. "Cartero," teriak Sadie. Aku terus berjalan, berusaha untuk tidak melihat ke bawah, ke kehampaan yang terbentang di bawah kakiku, tetapi dalamnya jurang membuatku pusing. Aku merasa seperti sebuah mainan giroskop, berputar dan bergoyang-goyang saat aku menyeberangi papan sempit. Ketika aku semakin dekat ke seberang, pintu di antara dua patung itu mulai menyala, seperti tirai merah yang terbuat dari sinar. Aku menarik napas dalam-dalam. Mungkin cahaya merah itu adalah sebuah portal, seperti gerbang pasir yang tadi. Jika saja aku cukup cepat untuk berlari melewatinya. Kemudian, pisau pertama ditembakkan keluar dari terowongan. Pedangku bergerak sebelum aku menyadarinya. Pisau itu seharusnya sudah menusuk dadaku, tetapi entah bagaimana aku menangkisnya dengan pedangku dan menjatuhkannya ke dalam kehampaan. Dua pisau lagi memelesat dari terowongan. Aku tak pernah memiliki refleks yang baik, tetapi sekarang refleksku menjadi lebih cepat. Aku merunduk menghindari satu pisau dan menangkis yang lain dengan ujung pedangku yang melengkung, membelokkan pisau itu dan melemparkannya kembali ke dalam terowongan. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku maju ke ujung papan dan menebas cahaya merah itu, yang kemudian berkedip dan mati. Aku menunggu patung-patung itu menjadi hidup, tetapi tidak ada yang terjadi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara belati membentur bebatuan di dasar jurang nun jauh di bawah. Gerbang itu mulai menyala lagi. Cahaya merah itu bergabung menjadi bentuk yang aneh, burung setinggi 1,5 meter dengan kepala manusia. Aku mengangkat pedangku, tetapi Zia berteriak, "Carter, jangan!" Makhluk itu melipat sayapnya. Matanya, yang dihias dengan celak, menyipit saat mengamatiku. Sebuah wig hitam penuh hiasan berkilauan di kepalanya, dan wajahnya penuh keriput. Sejenis jenggot palsu Firaun yang dikepang menempel di dagunya seperti ekor belakang kuda. Ia tidak tampak jahat, kecuali karena cahaya merah yang berkedip-kedip di sekelilingnya dan fakta bahwa dari leher ke bawah dia adalah kalkun pembunuh terbesar di dunia. Lalu, suatu pikiran mengerikan menerpaku, ini seekor burung dengan kepala manusia, bentuk yang sama dengan yang kulihat ketika aku tidur di rumah Amos,
Ketika jiwaku meninggalkan tubuh dan terbang ke Phoenix. Aku tak tahu apa artinya, tetapi hal itu membuatku takut. Makhluk itu menggaruk lantai batu. Kemudian, tiba-tiba, ia tersenyum. Pari, Niswanafer, katanya kepadaku, atau setidaknya itulah yang kudengar. Zia tersentak. Dia dan Sadie berdiri di belakangku sekarang, wajah mereka pucat. Rupanya mereka berhasil menyeberangi jurang tanpa sepengetahuanku. Akhirnya, Zia berhasil menenangkan dirinya sendiri. Dia membungkuk kepada makhluk itu. Sadie mengikuti tindakannya. Makhluk itu mengedipkan mata kepadaku, seolah kami baru saja berbagi lelucon. Lalu, ia menghilang. Cahaya merah itu memudar. Patung-patung itu mencabut senjata mereka, tidak lagi menyilangkan tombak di pintu masuk. Itu saja? Tanyaku. Apa yang dikatakan kalkun itu? Zia menatapku dengan sesuatu seperti rasa takut. Itu bukan kalkun, Charter. Itu Ba. Aku pernah mendengar ayahku menggunakan kata itu sebelumnya, tetapi aku tak bisa mengingatnya. Monster lain? Jiwa manusia, kata Zia. Dalam kasus ini, roh orang mati. Seorang penyihir dari zaman kuno datang kembali untuk melayani sebagai penjaga. Mereka menjaga pintu masuk dewan. Dia mengamati wajahku seolah aku baru saja memiliki beberapa luka yang mengerikan. Apa? Desaku. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tidak apa-apa, katanya. Kita harus bergegas. Dia mendorongku ke ujung papan dan menghilang ke dalam terowongan. Sadie menatapku juga. Baiklah, kataku. Apa yang dikatakan manusia burung itu? Kau mengerti? Dia mengangguk dengan gelisah. Dia salah mengira kau sebagai orang lain. Dia pasti memiliki penglihatan yang buruk. Karena dia berkata, masuklah, raja yang baik. Aku merasa linglung setelah itu. Kami melewati terowongan dan memasuki kota bawah tanah luas yang berisi banyak aula dan kamar, tetapi aku hanya ingat beberapa di antaranya. Langit-langit membubung 5-10 meter di atas, sehingga kami tidak merasa seperti berada di bawah tanah. Setiap kamar ditopang tiang batu besar seperti yang kulihat di reruntuhan Mesir, tetapi yang ini dalam kondisi sempurna, dicat dengan warna-warni cerah agar menyerupai pohon kelapa, dengan daun hijau diukir di atasnya, hingga aku merasa seperti sedang berjalan melewati sebuah hutan yang membatu. Api membakar di tungku tembaga. Tampaknya mereka tidak menghasilkan asap, tetapi udara sekitarnya beraroma harum, seperti aroma pasar rempah-rempah kayu manis, cengkih, pala, dan lain-lain yang tak bisa ku kenali. Kota ini beraroma seperti Zia. Aku menyadari bahwa ini adalah rumahnya. Kami melihat beberapa orang lain, sebagian besar pria dan wanita dewasa. Beberapa mengenakan jubah kain linen, beberapa mengenakan pakaian modern. Seorang pria dengan setelan bisnis, berjalan melewati kami dengan seekor macan tutul hitam yang diikat dengan pengikat binatang, seakan hal itu benar-benar normal. Yang lain meneriakkan perintah untuk sepasukan kecil sapu, pel, dan ember yang bergerak di sekitarnya, membersihkan kota. Seperti di film kartun saja, kata Sadie. Adegan Mickey Mouse mencoba melakukan sihir, tapi sapu itu tidak mau menurut dan kerap menumpahkan air. Murid sang penyihir, kata Zia. Kau tahu, kan, adegan itu ditulis berdasarkan sebuah cerita Mesir? Sadie menatapnya kembali. Aku tahu bagaimana perasaannya. Terlalu banyak hal untuk dimengerti. Kami berjalan melalui sebuah aula yang berisi patung berkepala serigala, dan aku berani bersumpah mata mereka mengawasi kami saat kami lewat. Beberapa menit kemudian, Zia memimpin kami melewati pasar terbuka, jika kau bisa menyebut sesuatu sebagai ruang terbuka di bawah tanah dengan puluhan kios yang menjual barang-barang aneh seperti tongkat sihir berbentuk bumerang, boneka tanah liat yang seperti hidup, burung beo, ular kobra, gulungan papirus, dan ratusan jimat berkilauan beraneka ragam. Selanjutnya, kami melintasi jalan batu di atas sungai gelap yang penuh ikan. Aku pikir itu ikan kakap sampai aku melihat gigi mereka yang ganas. Apa itu piranha? Tanyaku. Ikan macan dari sungai Nil, kata Zia. Seperti piranha, tapi yang ini bisa mencapai berat 7 kilo. Aku melangkah dengan lebih waspada setelah itu. Kami berbelok di sudut dan melewati bangunan berhias yang dipahat dari bebatuan hitam. Firaun yang sedang duduk terpahat di dinding, dan gagang pintunya berbentuk seperti ular yang melingkar.
Ada apa di sana? Tanya Sadie. Kami mengintip ke dalam dan melihat deretan anak kecil mungkin 2 lusin jumlahnya, berumur sekitar 6-10 tahun atau lebih duduk bersila di atas bantal. Mereka membungkuk di atas mangkuk kuningan, menatap penuh perhatian ke arah semacam cairan dan berbicara dengan pelan. Awalnya, kupikir itu ruang kelas, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan guru, dan ruang itu hanya diterangi oleh beberapa batang lilin. Melihat jumlah kursi yang kosong, ruangan itu pasti dibuat untuk menampung anak-anak 2 kali lebih banyak. Para calon anggota kami, kata Zia, belajar untuk berkomunikasi. Nome pertama harus tetap berhubungan dengan saudara-saudara kami di seluruh dunia. Kami menggunakan calon anggota kami yang termuda sebagai operator, kurasa begitulah kalian menyebutnya. Jadi, kalian punya markas seperti ini di seluruh dunia. Kebanyakan jauh lebih kecil, tapi ya. Aku ingat apa yang telah Amos ceritakan kepada kami tentang Nome. Mesir adalah Nome pertama. New York adalah Nome ke-21. Lalu, di mana Nome yang terakhir? Nome ke-360. Antartika, kata Zia. Sebuah tempat hukuman. Tak ada siapapun di sana kecuali beberapa penyihir dingin dan penguin sihir. Penguin sihir. Jangan tanya. Sadie menunjuk anak-anak di dalam ruangan. Bagaimana cara kerjanya? Mereka melihat gambar dalam air. Ini minyak, kata Zia. Tapi ya, semacam itu. Sedikit sekali, kata Sadie. Apakah hanya mereka calon anggota di seantero kota? Di seluruh dunia, koreksi Zia. Ada lebih banyak sebelum dia berhenti. Sebelum apa? Tanyaku. Tidak ada, kata Zia muram. Para calon anggota itu melakukan komunikasi untuk kami karena pikiran muda paling mudah menyerap sesuatu. Penyihir akan memulai pelatihan selambat-lambatnya ketika berusia 10 tahun dengan beberapa pengecualian yang berbahaya. Maksudmu kami, kataku. Dia melirikku dengan gelisah, dan aku tahu dia masih memikirkan bagaimana arwah burung itu memanggilku, Raja yang baik. Rasanya begitu nyata, seperti nama keluarga kami yang tercantum dalam gulungan perkamen keturunan para Firaun itu. Bagaimana aku bisa memiliki hubungan dengan raja-raja kuno, itu? Dan, bahkan jika itu benar, aku jelas bukan seorang raja. Aku tidak punya kerajaan. Aku bahkan tidak punya koper lagi. Mereka sudah menunggu kalian, kata Zia. Ayo. Kami berjalan begitu jauh, kakiku mulai terasa sakit. Akhirnya, kami tiba di persimpangan jalan. Di sebelah kanan, ada sepasang pintu perunggu besar dengan api membara di kedua sisinya, di sebelah kiri, sphinx setinggi 6 meter diukir ke dinding. Sebuah pintu terletak di antara kakinya, tetapi pintu itu terbuat dari bata dan tertutup sarang laba-laba. Itu terlihat seperti sphinx di Giza, kataku. Itu karena kita berada tepat di bawah sphinx yang sebenarnya, kata Zia. Terowongan itu mengarah lurus ke atas menuju sphinx itu. Atau, dulunya begitu, sebelum disegel. Tapi, aku melakukan beberapa perhitungan dengan cepat dalam kepalaku. Sphinx itu, sekitar 30 km jauhnya dari Bandara Kairo. Kira-kira, tidak mungkin kita sudah berjalan sejauh itu. Zia benar-benar tersenyum, dan aku tidak mungkin tidak memperhatikan betapa cantik matanya. Jarak akan berubah di tempat-tempat sihir, Charter. Tentunya kau sudah menyadari itu sekarang. Sadie berdeham. Jadi, kenapa terowongan itu ditutup? Sphinx itu terlalu populer di kalangan arkeolog, kata Zia. Mereka terus menggali di sekitarnya. Akhirnya, pada tahun 1980-an, mereka menemukan bagian pertama dari terowongan itu, di bawah Sphinx. Ayah memberitahuku tentang hal itu, kataku. Tapi, dia bilang terowongan itu buntu. Itu saat kami masih membiarkannya. Kami tidak bisa membiarkan para arkeolog itu tahu berapa banyak yang mereka lewatkan. Arkeolog Mesir terkemuka baru-baru ini berspekulasi bahwa mereka hanya menemukan 30% dari reruntuhan kuno di Mesir. Sebenarnya, mereka hanya menemukan 1/10, dan bahkan bukan bagian yang menarik. Bagaimana dengan makam Raja Tiit? Protesku. Raja bocah itu? Zia memutar matanya. Membosankan. Kau harus melihat beberapa makam yang benar-benar bagus. Aku merasa sedikit tersinggung. Ayah mengambil namaku dari Howard Charter, orang yang menemukan makam Raja Tut, jadi aku selalu merasakan hubungan pribadi dengannya.
Jika itu bukan makam yang bagus, maka aku bertanya-tanya bagaimana sebenarnya makam yang bagus itu. Zia berbalik dan menghadap ke pintu perunggu. Ini aula zaman. Dia meletakkan telapak tangan di atas segelnya, yang mempunyai simbol Dewan Kehidupan. Hieroglif itu mulai menyala, dan pintu itu mengayun terbuka. Zia menoleh kepada kami, ekspresinya serius. Kalian akan menemui ketua lektor. Jagalah perilaku kalian, kecuali kalian ingin berubah menjadi serangga. 14. Seorang pria Prancis nyaris membunuh kami charter beberapa hari terakhir ini. Aku telah melihat banyak sekali hal gila, tetapi aula zaman adalah yang paling gila. 2 baris tiang batu menopang langit-langit yang begitu tinggi, kau bisa memarkir sebuah balon udara di bawahnya tanpa kesulitan. Sebuah karpet biru berkilauan yang terlihat seperti air digelar di tengah-tengah aula yang begitu panjang. Aku tak bisa melihat ujungnya walau aula itu begitu terang. Bola api melayang di sekitar kami seperti bola basket dari helium, berubah warna kapanpun mereka berbenturan satu sama lain. Jutaan simbol hieroglif mungil juga melayang di udara, secara acak bergabung membentuk kata sebelum terpisah kembali. Aku meraih simbol sepasang kaki yang bersinar merah. Mereka berjalan di sepanjang telapak tanganku sebelum melompat dan terurai. Namun, hal yang paling aneh adalah tontonan di sekitar kami. Aku tak tahu harus menyebutnya apa. Di antara tiang-tiang di kedua sisi kami, gambar-gambar bergerak, menjadi terfokus dan kemudian kabur lagi, seperti hologram di sebuah badai pasir. Ayo, ujar Zia. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melihat-lihat. Mustahil untuk tidak melakukannya. Sekitar 20 langkah pertama, pemandangan sihir membentuk sebuah cahaya keemasan di sepanjang aula. Sebuah matahari yang bersinar terbit di atas samudera. Sebuah gunung muncul dari air, dan aku merasa seperti sedang menyaksikan awal penciptaan dunia. Para raksasa berjalan di lembah Nil, seorang pria dengan kulit hitam dan kepala serigala, seekor singa betina dengan taring yang penuh darah, seorang wanita cantik dengan sayap cahaya. Sadie turun dari karpet. Seperti kesurupan, dia menggapai ke arah gambar-gambar itu. Tetap di karpet, Zia meraih tangan Sadie dan menariknya kembali ke tengah aula. Kau sedang melihat zaman para dewa. Tidak ada seorang manusia pun boleh berdiam di depan gambar-gambar itu. Tapi, Sadie berkedip. Mereka hanya gambar, kan? Kenangan, ujar Zia. Begitu kuat hingga bisa menghancurkan pikiranmu. Oh, ujar Sadie dengan suara pelan. Kami terus berjalan. Gambar-gambar itu berubah menjadi keperakan. Aku melihat para tentara berperang tentara Mesir dengan kilt, sandal, dan baju perang dari kulit, berperang menggunakan tombak. Seorang pria tinggi, berkulit gelap dengan baju perang warna merah dan putih menempatkan 2 mahkota di atas kepalanya, Narmer, raja yang menyatukan bagian hulu dan hilir Mesir. Sadie benar, dia terlihat sedikit mirip dengan ayah. Ini kerajaan Lia, tebakku. Zaman keemasan Mesir yang pertama. Zia mengangguk. Saat kami berjalan lagi di lorong itu, kami melihat para pekerja membangun tangga pertama piramida dari batu. Beberapa anak tangga selanjutnya, dan piramida terbesar pun berdiri di padang pasir Giza. Lapisan luarnya, yang terbuat dari batu pelapis putih yang halus, berkilauan di bawah sinar matahari. 10.000 pekerja berkumpul di dasarnya dan bersujud di depan Fir'aun, yang mengangkat tangannya ke arah matahari, mendedikasikan makamnya sendiri. Hufu, ujarku. Babun itu? Tanya Sadie, tiba-tiba tertarik. Bukan, Fir'aun yang membangun piramida besar, ujarku. Piramida itu adalah bangunan tertinggi di dunia selama 4.000 tahun. Kami berjalan lagi, dan gambar-gambar itu berubah dari keperakan menjadi tembaga. Kerajaan Pertengahan, Zia mengumumkan. Sebuah zaman yang penuh darah, penuh kekacauan. Dan, pada zaman itulah Dewan Kehidupan mencapai kedewasaan. Gambar-gambar itu bergerak lebih cepat. Kami melihat tentara-tentara berperang, kuil-kuil dibangun, perahu-perahu berlayar di Sungai Nil, dan para penyihir saling melemparkan api. Setiap langkah kami sama dengan ratusan tahun, dan lorong itu masih berlanjut hingga selamanya. Untuk kali pertama aku mengerti betapa kunonya Mesir itu. Kami melintasi gerbang lain, dan cahayanya berubah menjadi perunggu. Kerajaan baru, tebakku. Terakhir kalinya Mesir dipimpin oleh orang Mesir. Zia tidak mengatakan apa-apa, tetapi aku melihat gambar yang pernah diceritakan ayah kepadaku melintas, Hatshepsut,
Firaun wanita terbesar, memakai sebuah janggut palsu dan memerintah Mesir layaknya laki-laki, serta Rameses Agung yang memimpin pasukannya menuju pertempuran. Aku melihat para penyihir berduel di sebuah istana. Seorang pria berjubah compang-camping, dengan janggut kasar berwarna hitam dan mata yang liar, melempar tongkatnya, yang kemudian berubah menjadi seekor ular dan menelan selusin ular lainnya. Tenggorokanku terasa sesak. Apa itu Musa, ujar Zia. Atau Moshe, begitu orang-orangnya memanggilnya. Kau bisa menyebutnya Moses. Satu-satunya orang asing yang pernah mengalahkan Dewan Kehidupan dalam sebuah duel sihir. Aku menatapnya. Kau bercanda, kan? Kami tak akan bercanda untuk hal seperti itu. Gambar itu pun berubah kembali. Aku melihat seorang pria berdiri di atas sebuah meja yang dipenuhi patung-patung yang berperang, perahu-perahu mainan, tentara-tentara, dan kereta-kereta yang terbuat dari kayu. Seorang pria berpakaian seperti seorang Firaun, tetapi anehnya wajahnya terlihat tak asing. Dia mendongak dan tampak tersenyum ke arahku. Dengan menggigil, aku menyadari bahwa dia memiliki wajah yang sama dengan Ba, roh berwajah burung yang menantangku di atas jembatan. Siapa itu? Tanyaku. Nektanebo II, ujar Zia. Orang Mesir terakhir yang menjadi raja, dan Firaun penyihir yang terakhir. Dia bisa menggerakkan seluruh tentara, membuat atau menghancurkan angkatan laut dengan menggerakkan benda-benda di atas papannya, tetapi pada akhirnya, semua itu tetap tidak cukup. Kami bergerak ke tempat lain dan gambarnya berkilauan biru. Ini zaman Ptolemy, ujar Zia. Alexander Agung menaklukkan dunia yang telah terjamah, termasuk Mesir. Dia mengatur agar jenderalnya, Ptolemy, menjadi Firaun yang baru, dan mendirikan sebuah garis keturunan raja-raja Yunani untuk memerintah Mesir. Bagian Ptolemy di aula itu lebih pendek, dan terlihat menyedihkan dibanding bagian lainnya. Kuil-kuilnya lebih kecil. Raja dan ratunya terlihat putus asa, atau pemalas, atau begitu apatis. Tidak ada peperangan besar, kecuali menjelang akhir. Aku melihat tentara Romawi bergerak menuju kota Alexandria. Aku melihat seorang wanita dengan rambut gelap dan sebuah gaun putih melepas seekor ular ke dalam blusnya. Cleopatra, ujar Zia, ratu ketujuh yang menggunakan nama itu. Dia mencoba melawan kekuatan Romawi, dan dia kalah. Setelah dia membunuh dirinya sendiri, garis terakhir keturunan Firaun berakhir. Mesir, negeri yang agung, pun memudar. Bahasa kami terlupakan. Upacara-upacara kuno tidak lagi dilakukan. Dewan Kehidupan bertahan, tapi kami terpaksa bersembunyi. Kami melewati sebuah tempat dengan cahaya merah, dan sejarah mulai tampak familiar. Aku melihat tentara Arab berkuda menuju Mesir, kemudian orang-orang Turki. Napoleon memimpin tentaranya di bawah bayangan piramida. Orang-orang Inggris datang dan membangun terusan Suez. Perlahan, Kairo tumbuh menjadi sebuah kota modern. Dan, runtuhan tua kian memudar lebih jauh dan lebih jauh di bawah pasir padang gurun. Tiap tahun, ujar Zia, aula zaman kian memanjang untuk menampung sejarah kita. Hingga saat ini. Aku begitu terpana hingga aku bahkan tak sadar kami telah mencapai ujung lorong sampai Sadie menarik lenganku. Di depan kami, berdiri sebuah panggung dengan sebuah singgasana kosong di atasnya, sebuah kursi kayu yang disepuh, dengan ukiran sebuah cambuk dan kaitan penggembala di bagian belakangnya simbol kuno Firaun. Pada anak tangga di bawah singgasana tersebut, duduk pria tertua yang pernah kulihat. Kulitnya seperti kertas kantong makan siang coklat, tipis, dan keriput. Jubah putih dari linen menggantung longgar pada tubuhnya yang kecil. Kulit leopard tersandang di bahunya, dan tangannya yang gemetar menggenggam sebuah tongkat kayu besar, yang aku yakin akan dijatuhkannya sebentar lagi. Namun, yang paling aneh, hieroglif yang bersinar di udara tampak muncul dari dalam dirinya. Simbol beraneka warna itu muncul di sekitarnya dan melayang ke udara seakan dia adalah sebuah mesin gelembung sihir. Awalnya, aku bahkan tidak yakin dia masih hidup. Matanya yang berkabut memandang ke langit. Kemudian, dia menatapku, dan tubuhku seperti tersengat listrik. Dia tak hanya memandangku. Dia sedang memindai membaca keseluruhan diriku. Sembunyi, ujar sesuatu di dalam benakku. Aku tak tahu dari mana suara itu berasal, tetapi perutku seperti tersumbat. Seluruh tubuhku menegang seakan sedang menguatkan diri untuk menerima sebuah pukulan, lalu perasaan seperti disengat listrik itu pun mereda. Pria tua itu mengangkat alisnya seakan aku telah mengejutkannya.
Dia melirik ke belakang tubuhnya dan mengatakan sesuatu dalam bahasa yang tidak kukenal. Pria kedua keluar dari dalam bayangan. Aku ingin berteriak. Dia adalah pria yang bersama Zia di British Museum, pria dengan jubah berwarna krem dan janggut bercabang. Desjardins tampak siap untuk meledak. Dia menendang jubahnya menjauhi kakinya dan bergerak ke belakang singgasana. Ketua lektor akan mengizinkan Zia untuk menguji kalian, dia menggeram. Artinya, aku akan melihat kebenaran atau kebohongan dalam cerita kalian. Kalian akan dihukum untuk setiap kebohongan yang kalian ucapkan. Aku menoleh kepada Iskandar dan menirukan cara Zia membungkuk kepadanya. Sadie melakukan hal yang sama. Terima kasih, Master, ujarku. Pria tua itu mengamati diriku untuk waktu yang lama. Kembali aku merasa seolah dia sedang mencoba untuk melebur dalam jiwaku, tidak dengan kemarahan. Lebih seperti perhatian. Kemudian, dia menggumamkan sesuatu, dan aku memahami dua kata, Nektanebo dan Ba. Dia membuka tangannya dan sebuah aliran hieroglif yang bersinar keluar darinya, menyelubungi podium. Ada kilatan cahaya yang menyilaukan, dan ketika aku bisa melihat lagi, podium itu kosong. Dua pria itu telah pergi. Zia menatap kami, ekspresinya muram. Aku akan menunjukkan tempat tinggal kalian. Besok pagi, ujian kalian dimulai. Kami akan melihat sihir apa yang kalian ketahui, dan bagaimana kalian mengetahuinya. Aku tidak yakin apa yang dia maksud dengan itu, aku dan Sadie saling memandang dengan gelisah. Kedengarannya menarik, Sadie mencoba bicara. Dan, kalau kami gagal dalam tes ini? Zia menanggapinya dengan dingin. Ini bukan jenis tes di mana kau boleh gagal, Sadie Kane. Kau lulus atau kau mati. Maka aku pun menceritakan kepadanya, dengan Sadie yang menimpali kapanpun aku berhenti untuk mengambil napas. Lucunya, kami berdua menyisakan hal-hal tertentu tanpa kami rencanakan sebelumnya. Kami tidak menyebutkan kemampuan sihir Sadie, atau pertemuan dengan Ba yang menyebutku seorang raja. Aku seperti tidak bisa menyebutkan hal-hal tersebut dengan kata-kata. Kapanpun aku mencoba, suara dalam kepalaku berbisik, jangan bagian itu. Diamlah. Ketika aku selesai, aku melirik Zia. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menatapku dengan ekspresi terganggu. Iskandar menyentuh sebuah lingkaran pada anak tangga tersebut dengan ujung tongkatnya. Lebih banyak lagi hieroglif yang muncul di udara dan melayang pergi. Setelah beberapa detik, Desjardins tampak semakin tidak sabar. Dia melangkah ke depan dan memelotot kepada kami. Kalian bohong. Itu pasti bukan Set. Dia butuh sebuah tubuh perantara yang kuat untuk bertahan di dunia ini. Sangat kuat. Kau, dengar, ujar Sadie. Aku tidak tahu semua omong kosong tentang tubuh perantara ini, tapi aku melihat Set dengan mataku sendiri. Kau sendiri ada di British Museum waktu itu, kau pasti telah melihatnya juga. Dan, kalau Carter melihatnya di Phoenix, Arizona, maka, dia menatapku ragu, maka mungkin dia tidak gila. Terima kasih, Dick, gumamku, tetapi Sadie baru saja mulai. Dan, Sir Cat, dia juga nyatai teman kami, kucingku, Bast, mati untuk melindungi kami. Jadi, ujar Desjardins dingin, kau mengaku pernah bertemu Dewa-Dewi. Itu membuat penyelidikan kami kian mudah. Bast bukanlah temanmu. Dewa-Dewi menyebabkan kejatuhan Mesir. Merupakan hal terlarang untuk memanggil kekuatan mereka. Para penyihir telah disumpah untuk menjaga agar Dewa-Dewi tidak ikut campur dalam dunia manusia. Kami harus mengerahkan seluruh kekuatan kami untuk melawan mereka. Bast bilang kau paranoid, tambah Sadie. Penyihir itu mengepalkan tangannya, dan tiba-tiba udara berbau ozon, seperti ketika terjadi badai petir. Bulu kuduku pun berdiri. Sebelum sesuatu yang buruk terjadi, Zia maju ke depan kami. Lord Desjardins, mohonnya, ada sesuatu yang aneh. Ketika aku menangkap Sang Dewi Kalajengking, dia terbentuk kembali nyaris seketika. Aku tidak bisa mengembalikannya kedua, bahkan dengan 7 pita hathor. Aku hanya bisa melepaskan dia dari tubuh perantaranya untuk sesaat. Mungkin isu dari pelarian yang lain apa? Tanyaku. Dia memandangku sekilas dengan enggan. Dewa-dewi lain, banyak dari mereka, terlepas sejak semalam dari artefak-artefak di seluruh dunia. Seperti sebuah reaksi berantai Zia, Desjardins membentak. Informasi itu bukan untuk dibagikan. Lihatlah, ujarku, Lord, Sir. Apalah Bast memperingatkan kami bahwa ini akan terjadi.
Dia bilang Set akan melepaskan lebih banyak dewa. Master, Zia memohon, kalau Emaet kian melemah, kalau Set meningkatkan kekacauan, mungkin itu sebabnya aku tidak bisa memusnahkan Serket. Konyol, ujar Desjardins, kau telah terlatih, Zia, tapi mungkin tidak cukup terlatih untuk pertempuran ini. Dan, untuk dua orang ini, mereka pasti telah terkontaminasi. Wajah Zia memerah. Dia memalingkan perhatiannya kepada Iskandar. Master, tolonglah. Beri aku kesempatan bersama mereka. Kau lupa posisimu, Desjardins membentak. Dua orang ini bersalah dan harus dilenyapkan. Tenggorokanku tersekat. Aku menatap Sadie. Jika kami harus berlari melalui lorong panjang tadi, sepertinya kami tidak punya peluang. Lelaki tua itu akhirnya mendongak. Dia tersenyum kepada Zia dengan kasih sayang yang nyata. Sesaat, aku membayangkan Zia benar-benar cicitnya cucunya atau semacamnya. Dia bicara dalam bahasa Yunani, dan Zia menunduk dalam-dalam. Pria berjanggut itu memelotot ke arah Sadie dan aku. Aku Desjardins, ujarnya dengan aksen Perancis. Tuanku, Ketua Lektor Iskandar, menyambut kalian ke Dewan Kehidupan. Aku tak bisa memikirkan apa yang harus kukatakan, jadi tentu saja aku menanyakan sebuah pertanyaan bodoh. Dia begitu tua. Kenapa dia tidak duduk saja di atas singgasana? Lubang hidung Desjardins melebar, tetapi pria tua itu, Iskandar, hanya tertawa, dan mengatakan sesuatu dalam bahasa asing. Desjardins menerjemahkannya dengan kaku, tuanku mengatakan terima kasih atas perhatianmu, dia memang begitu tua. Tapi, singgasana itu hanya untuk Firaun. Dan, singgasana itu telah kosong sejak kejatuhan Mesir di tangan Romawi. Hal itu. Bagaimana kau mengatakannya? Simbolik. Peran ketua lektor adalah untuk melayani dan melindungi Firaun. Karena itu dia duduk di kaki singgasana. Aku menatap dengan sedikit gugup kepada Iskandar. Aku membayangkan berapa tahun dia telah duduk di anak tangga itu. Kalau dia bisa mengerti bahasa Inggris, dengan bahasa apa dia bicara barusan? Desjardins mendengkus. Ketua lektor mengerti banyak hal. Tapi, dia lebih suka berbicara dengan bahasa Yunani Alexandria, bahasa ibunya. Sadie berdeham. Maaf, bahasa ibunya? Bukankah Alexander Agung tadi berada di bagian biru, ribuan tahun yang lalu? Kau membuatnya terdengar seakan Lord Salamander Lord Iskandar, Desjardins mendesis. Hormatlah. Sesuatu tiba-tiba muncul di pikiranku, di Brooklyn. Amos telah berbicara tentang hukum penyihir yang menentang pemanggilan para dewa, sebuah hukum yang dibuat pada zaman Romawi oleh ketua lektor. Iskandar. Itu pasti pria yang lain. Mungkin kami sedang berbicara dengan Iskandar ke-27 atau semacamnya. Pria tua itu menatap mataku. Dia tersenyum, seakan tahu persis apa yang sedang kupikirkan. Dia mengatakan sesuatu yang lain dalam bahasa Yunani, dan Desjardins menerjemahkannya. Master berkata jangan khawatir. Kalian tak akan diminta bertanggung jawab untuk kejahatan masa lalu keluarga kalian. Setidaknya, sampai kami selesai memeriksa kalian lebih jauh. Weu, terima kasih, ujarku. Jangan mencemooh kemurahan hati kami, nak, Desjardins mengingatkan. Ayahmu melanggar hukum terpenting kami 2 kali, 1 kali di Cleopatra S. Nedley, ketika dia mencoba memanggil dewa dan ibu kalian meninggal saat membantunya. Kemudian, di British Museum, ketika ayahmu cukup bodoh untuk menggunakan batu Rosetta itu sendirian. Sekarang, paman kalian juga hilang. Kau tahu apa yang terjadi dengan Amos? Ceplos Sadie. Desjardins merengut. Belum, dia mengaku. Kalian harus menemukannya. Teriak Sadie. Tidakkah kalian mempunyai semacam GPS sihir atau kami sedang mencari, ujar Desjardins. Tapi, kalian tidak perlu khawatir tentang Amos. Kalian harus tetap di sini. Kalian harus dilatih. Aku mendapat kesan dia akan mengatakan kata-kata yang berbeda, sesuatu yang tidak sebagus dilatih. Iskandar bicara langsung kepadaku. Nada suaranya terdengar begitu baik. Master mengingatkan bahwa hari-hari terkutuk akan dimulai besok pada waktu matahari terbenam, Desjardins menerjemahkan. Kalian harus tetap aman. Tapi, kami harus mencari ayah kami, ujarku. Dewa-dewi berbahaya telah berkeliaran di luar sana. Kami melihat Serket. Dan, Seti mendengar nama-nama itu, ekspresi Iskandar mengencang.
Dia berpaling dan mengatakan sesuatu kepada Desjardins yang terdengar seperti sebuah perintah. Desjardins membantah. Iskandar mengulangi kata-katanya. Desjardins jelas tidak menyukai hal itu, tetapi dia tetap membungkuk kepada masternya. Kemudian, dia menoleh ke arahku. Ketua lektor ingin mendengar cerita kalian.